Begitu kita pakai hitung-hitungan dengan kesadaran akan hitung-hitungan sama kamu. Ketika kamu hitung-hitungan dengan semesta, dia balik lagi hitung-hitungan ke kamu. Setuju. Iya. Memang semenjak saya clearing, secara tidak langsung badan saya tuh kayak berterima kasih. GERD-nya hilang, migrainnya hilang, sekalian di bars ya itu tapi ya Mas. Sama satu lagi, saya tahu gitu ternyata apa sih yang selama ini saya pura-pura nggak tahu. Kenapa ada emosi ini? Oh, saya ke-trigger karena nonton berita misalnya atau apa. Saya clearing. Enaknya satu harian saya jadi diri saya sendiri. Dan ketika aku memilih kehidupan realita yang berbeda, relationship yang berbeda, yang berubah, itu semua. Ternyata bukan hanya laki-laki yang datang, hewan juga datang, Mas. Kayak kita mau mulai start bisnis, biasa orang tuh suka takut, bener salah nggak? Kalau gue invest, bener salah nggak? Jadi dia belum mulai, dia sudah menjudge banyak sekali. Sehingga akhirnya jadi ragu, jadi takut. Lepaskan jadi netral. Ketika netral, baru dia tanya, oke, uang aku mau nggak kamu dikontribusikan di sini? Oke, relax netral. Gitu. Halo teman-teman, senang sekali malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Coach Vena dan Siska. Halo. Thank you sudah meluangkan waktunya hadir di Ngaji Roso. Ya, kita juga senang ada di sini. Siska udah berapa lama kenal sama si Vena? Aku udah kurang lebih 1 tahun kenalnya. Gimana tuh dulu proses kenalnya? Kenapa bisa ikut belajar akses? Nah, ini prosesnya aneh nih memang. Jadi memang aku nggak pernah tahu-tahuan soal akses itu apa. Cuma memang malam sebelum aku memutuskan kelas, aku ada buka TikToknya Civena nih mengenai awareness ini apa sih, aku swipe aja lah, udah males dengernya gitu kan. Tapi memang kalau universe sudah menentukan aneh ya memang caranya ya. Besokannya memang leader saya nelpon saya, sis mau ikut kelas akses gak? Duh. Ya, iya, saya nggak nanya harga, saya nggak nanya kelas akses apa, dan saya biasanya tuh paling picky untuk ikut kelas. Iya. Sempoa saya tuh jalan. Kalau Hitung-hitungan jalannya. Iya. Kalau saya ikut kelas ini, investasi segini, saya bisa gimana nih nanti nih, bisa Dapatnya saya pakai apa gimana? gitu. Iya. Tapi waktu itu rasanya nggak ada sempoa tuh, langsung bilang, oke, saya ikut kok. Habis itu saya baru nanya, emang berapa duit kok? Langsung kayak gitu. Dia kasih tau lah, segini. Lumayan ya kelasnya. Kok gue bilang iya ya, langsung kayak gitu. Tapi karena bodinya udah bilang iya, ya aku percaya sama badan aku. Ya udah deh, badannya bilang iya, saya nggak tahu kelas apa, saya ikut aja. Gitu. Itu pertama kali. Di dalam kelas gimana Mas? Ngeheng. Saya ngeheng. Kram otaknya. Kram. Saya kayak, ini kelas apa ya? Gue bayar mahal-mahal begini ya, kayak gitu. Terus akhirnya kita di bars kan. Setelah di bars, baru nih bisa nangkep. Nggak bisa nangkep banyak Mas, 20% paling. Masih ngeheng juga tuh. Habis di bars kayak, ini kepala gue kayaknya lepas nih. Kayaknya rasanya lepas gitu. Terus rasanya lapar banget. Mana badan udah gede, lapar gitu kan. Tapi gimana ya, makan aja deh, makan deh. Cuma memang rasanya tuh kayak ada beban yang copot, tapi saya nggak bisa jelasin apa. Kesemutan kepala, tapi enak. Kesemutannya kayak dipijit, padahal udah selesai ya. Di barsnya udah selesai, segala macem. Ada sensasi yang badan saya tuh kayak, thank you ya, udah ngelakuin ini semua gitu. Dan itu saya kayak, masa badan gue ngomong begini, aneh gitu ya. Cuma saya nikmatin aja, karena ngeheng, kepalanya ngeheng, di clearing. Terus di bars itu masih ngeheng dan masih kayak, saya nggak ngerti kelas apa. Pertanyaan saya banyaknya luar biasa. Di dalam kelas. Di dalam kelas. Sampai stop, kamu foundation. Oh oke. Akhirnya saya baru, ya udah foundation apapun itu kelasnya, saya ikut. Karena badan saya ini rasanya pengen, saya penasaran, harga itu jadinya saya nanyanya belakangan. Karena saya ngikutin, ini badannya mau, instingnya mau, rasanya mau, ketakutannya hilang, kayak gitu. Nah terakhir baru nanya kelasnya. Terus baru, apa yang bisa saya lakukan ya dengan kelas harganya segini ya gitu. Tapi memang kalau ditanya ke semesta, akhirnya jawabannya ada dengan sendirinya. Tanpa saya judge, tanpa saya nilai, tanpa saya kasih kesimpulan, itu jawabannya beruntun datang. Caranya gimana, pembayaran seperti apa segala macam, itu dijawab semuanya sama semesta. Karena saya pakai pertanyaan, saya nggak ngejudge semesta, saya juga nggak ngejudge kelasnya,
saya juga nggak ngejudge diri saya gitu. Jadi saya oke, ini kayaknya aneh tapi oke, gue mau nanya nih gitu. Menarik. Pengalaman Kak Siska menarik saat kemudian tahu harga kelas foundation yang tidak murah gitu kan. Bisa dapat iPhone, Mas. Bisa dapat iPhone lagi. Ceplosan, nggak boleh sebut nama. Apa yang Coach Vena sarankan ya buat teman-teman ketika kemudian dihadapkan, aku tertarik nih sama kelas ini gitu. Tapi gimana ya, harganya segitu gitu. Nah, dari pengalaman Coach Vena sendiri tentu ikut kelas-kelas yang mahal kan juga mungkin kadang ngitung juga gitu ya. Kalkulatornya gimana ini gitu. Itu gimana? Apa yang ingin disampaikan? Aku juga ngelewatin hal-hal yang seperti Siska rasakan gitu. Jadi aku pertama kali ikut kelas juga gitu kan, tarik nafas, hembuskan gitu kan. Tapi yang tadi Kak Siska bilang, karena saya intensinya saya ingin belajar. Jadi waktu itu kenapa saya masuk kelas akses dan ikut kelas foundation. Jadi waktu itu ada klien saya yang dia kena abuse sama suaminya dan kemudian dia pergi. Ya, dia nggak ada lagi, dia nggak hidup lagi. Di situ aku curiosity, ilmu apa yang gue bisa pelajarin ya untuk memfasilitasin klienku yang kena abuse, gitu kan? Terus aku dengar ngobrol, terus dia bilang dalam kelas foundation ada abuse loh. Wow. Kalau ilmu lain tentang kayak hipnoterapi dan segala macam NLP, I'm okay. Ini abuse nih, gitu kan? Ini sedikit berbeda. Aku udah pakai banyak teknik, ada banyak modalitas, mau Ho'oponopono apa segala macam. Aku udah kasih, tapi dia pergi, gitu loh. Kayak penasaran gitu. What is this gitu. Nah, karena penasaran terus aku tahu harga kelasnya. Terus di Indonesia waktu itu nggak ada fasilitatornya yang memfasilitasin kelas foundation. Aku cari siapa orang yang bisa memfasilitasin, dan gue kayaknya perlu bahasa Indonesia deh. Gue kayaknya bahasa Inggris kagak mudeng ntar gitu kan. Apalagi bayarnya mahal, calculation kan muncul. Terus aku bilang oke. Terus temenku bilang ada loh orang Indonesia yang waktu itu tinggal di Hong Kong. Dia masih pegang license itu. Oke, aku telepon orang itu. Terus aku bilang, bisa nggak kamu bawa kelas foundation ke sini? Vena, ongkos saya datang ke sono dengan peserta 1 kamu doang, nggak bakal nutup dong. Oke, kamu butuh berapa? Minimal 3. Oke, deal jadi. Aku langsung bilang gitu. Aku langsung bilang, dan jadi lu datang. Aku bilang gitu. Terus aku mikir, siapa lagi yang gue bawa? Anak gue. Oke, Mas. Orang lain buat ikut kelas 1 foundation yang aja udah lumayan. Buat aku bayar 2 nggak apa-apa, yang penting lu datang. Itu niatnya sampai seperti itu. Jadi pada saat itu niat aku udah besar banget, karena buat aku itu adalah segalanya ilmu buat aku untuk memfasilitasin orang. Jadi aku bawa anakku, terus aku sempat nanya sama fasilitatornya, kalau anak umur sekian boleh ikut nggak? Boleh, kan anak kamu udah remaja? Boleh, oke. Terus kalau dia nggak ngerti, nggak apa-apa, dia tidur. Terus gue bilang, gue bayar buat anak gue buat tidur dalam kelas, harganya sekian, oke lah, nggak apa-apa gitu kan. Oke lah, aku anggap aja aku bayar tiket dan bayar hotel dan segala macam buat anakku gitu kan. Ya oke lah, dia bisa nerima silakan, nggak bisa terima dia tidur nggak apa-apa, yang penting aku belajar, you come gitu kan. Ya akhirnya tercipta, dia datang, terus aku dengan anakku plus sama yang pertama kali ngajarin aku bars gitu kan. Oke, jadi deal 3 gitu. Terus makanya ketika dia bilang minimal 3, deal, jadi aku langsung gituin. Ya, terus akhirnya jatuh cinta aku di situ langsung. Terus aku bilang, oh ini orang harus tahu nih, kayak perlu tahu nih. Gimana supaya orang tahu? Aku tanya sama dia. Ya perlu banyak bars gitu kan, facilitator untuk memfasilitasin. Oke, aku bilang gitu. I'm willing to be gitu kan. Aku bersedia karena aku tahu Tool Foundation untuk mengubah kehidupan kita. Karena pada saat itu aku bilang, kalau aku tahu dari dulu, aku nggak perlu dengan drama ini lagi gitu. Hidupku aku lebih kemudahan. Dia bilang, ya don't judge juga, Ven. Karena waktu itu pun kalau kamu dengar kelas akses, belum tentu kamu bisa receive. Kamu punya uang, kamu join kelas, kalau kamu nggak willing to receive juga nggak bisa, gitu loh ya. Jadi ya kayak ada waktunya aja gitu. Ya, you get it when you get it, kata Gary. Terus kemudian setelah itu berjalan dengan waktu, ya aku tetap pakai toolsnya. Jadi tiap ikut kelas yang lebih advance lagi, yang bukan foundation nih Mas, ikut yang kelas advance lagi, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah lama-lama kreativitas aku, karena aku fokusnya bukan di pengeluaran dan bukan rasa kekurangan, so semesta akan menciptakan lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. Begitu aku ngeliat perjalananku ke belakang, aku kayak nanya, sis, lu nyesel nggak keluarin duit? Enggak. Gini, ada yang nyesel keluarin duit buat kelas
bars, foundation, gue pulangin tapi dengan syarat lo kembali lagi ke masa lalu, mau nggak? Nggak mau. Ampun. Udah kayak gitu doang Ya gitu loh. Nah sejak saat itu aja, oh I never regret gitu loh. Gue nggak pernah beli. Tapi kalau kita lihat ada temen aja yang ngomong, Vena kita mesti ini nih ya, mesti ikut kelas ini nih, biayanya segini. Aduh jangan ngomong biaya. Langsung tervalidasi, and then energi saya dalam creation langsung kecil. Oh. Iya, begitu kita pakai hitung-hitungan dengan kesadaran akan hitung-hitungan sama kamu. Ketika kamu hitung-hitungan dengan semesta, dia balik lagi hitung-hitungan ke kamu. Setuju. Iya, jadi kita fokusnya apa yang kita bisa create, bagaimana bisa lebih baik gitu. Jadi kalau banyak orang yang gue udah ikut kelas ini, gue harus dapat apa? Itu namanya dia bukan receiving dari kelas, tapi dia taking dari kelas. Nah, energy taking itu berbeda dengan energy receiving. Ya, jadi kalau taking adalah dia ngambil ilmu, kalau receiving dia receive all the contribution, all the energy, dan itu expand kehidupan kita. Itu bedanya tentang taking and receiving. Keren. Ya, itu kamu receiving contribute bukan hanya dari akses, tapi receiving kontribusi dari kesadaran. Ya, kesadaran itu beyond gitu. Ya, itu ya pengalaman saya. Oke, kalau boleh flashback ke belakang gitu, ada nggak momen yang mungkin dari waktu masih remaja barangkali ya sampai di titik ini tuh Coach Vena itu bener-bener merasakan suffering paling menderita itu kapan? Ada, ketika aku divorce. Oke. Ya, ketika aku bercerai. Jadi ketika waktu lagi itu udah masih kenal bars? belum. Oke. Belum. Jadi orang tuaku waktu itu ribut karena soal keuangan. Jadi kedua-dua orang tuaku itu punya keuangan. Jadi latar belakang nenek dan kakekku dua-duanya dari pihak ayah dan ibu itu punya uang. Mereka punya pabrik, tapi karena ada hutang piutang, ibuku dengan ayahku ribut gara-gara mereka berdua. Jadi bukan karena mereka bukan ayah dan ibuku gitu. Jadi di atasnya gitu loh. Mereka ribut akhirnya mempengaruhi ke ayah dan ke ibuku. Dan pada saat itu point of view aku ribet ya soal dengan uang gitu loh. Orang kaya kok bermasalah dengan uang gitu. Jadi kayak aku bilang kok nggak bahagia dengan uang. Nah, ketika ayah dan ibuku berpisah, di situ aku ngeliat ibuku selalu nangis. Dan dia selalu nangis karena dia nggak bisa creating money. Dia selama ini kan ayahku yang cari kerja buat ibuku. Dan jadi ketika berpisah tiap hari aku cuma ngeliatin ibuku nangis. Dalam hati aku punya janji kayak gini. Kalau gue jadi wanita, gue bakal buktikan kalau gue bisa kerja cari uang nggak bergantung sama laki-laki. Gitu. Nah akhirnya aku pacaran dan ketemu dan aku nikah. Ketika aku nikah aku bercerai. Dan ketika bercerai aku cuma bilang untungnya gue kerja nggak kayak emak gue. Sedih. Gitu. Dan akhirnya di situ aku sadar ketika diakses nih itu udah lewat tuh perjalanannya. Begitu aku kenal akses, aku bilang wow, aku hanya pengen buktikan sama ibuku bahwa kalau jadi wanita lebih baik kamu bekerja. Jadi kalau kamu ditinggalin sama suami kamu udah punya uang. Jadi kamu nggak perlu sedih, nggak perlu nangis. Jadi ternyata aku membangun realita relasi berdasarkan hanya ingin buktikan pada ibuku bahwa dia wrong. Ya, bahwa I'm right. Right itu apa? Yang benar begini loh. Cari uang dulu. Supaya kalau kamu ditinggalin, kamu nggak ada masalah. Jadi aku menarik pasangan untuk aku bawa, untuk aku tinggalin, untuk aku buktikan sama ibuku, ditinggalin sama laki-laki, I'm survive. Gitu loh. Nggak seperti kamu gitu loh. Nah itulah dalam relasi. Jadi aku cuma bilang, oh my God, gue cuma menarik realita ibuku, dan aku hanya ingin buktikan yang benar dalam jalanin relasi seperti ini. Gitu. Berapa lama dirimu benar-benar bisa melewati fase penderitaan itu setelah divorce? Oke, so aku divorce sekitar tahun 2003, terus kemudian aku kenal akses 2017. Oke, jadi ya perjalananku ya cukup panjang gitu, menderita sampai aku juga nggak punya tempat tinggal gitu dan segala macam. Karena ketika aku berpisah, aku cuma bilang kamu bawa semua uang, aku nggak peduli dan aku bisa sendiri. Itu sampai segitunya sama laki-laki gitu. Dan jadi benar-benar dibawa? Ya, bawa. I just take my bag, that's it, only gitu loh. Dan aku cuma buktikan aku tanpa laki-laki bisa. Gitu loh. Nah, ketika aku pengen buktikan tanpa laki-laki, aku ngalamin itu semua. Jual emas lah, jual cincin kawin lah, jual segala macam gitu kan. Sampai nggak pernah ngucap sama orang bahwa aku tolongin gue. Nggak bisa keluar dari mulut, please help me. Nggak bisa. Gitu loh. Kayak hanya selama ini pengen buktikan, you're strong gitu loh. Aku nggak kepengen kayak mamiku yang nangis gitu loh. Jadi aku merasa perlu kuat dan harus kuat gitu.
Sampai aku bilang, gue nggak bakal keluarin air mata, cuman gara-gara ditinggalin laki-laki. Nah itu, sampai relasi seperti itu. Nah, kenal di Akses 2017. Dan disitulah perubahan aku benar-benar terjadi. Benar-benar pulih dan selaras ya. Ya, 17 aku kenal Akses, 2018, 2019 aku udah punya tempat tinggal. Dan jadi kayak, wow, hidupku yang sengsara dari 2003 sampai 2017, 2018, 2019 my life change. Ketika aku nggak menjudge, nggak membuktikan, tidak ada hubungannya dengan relasi, makanya relasi itu ada hubungannya dengan uang. Kayak kemana-mana aku pengen buktikan aku kuat dan aku bisa, sehingga aku nggak willing to receive dari laki-laki, Mas. Aku paling anti untuk dapat uang dari laki-laki. Iya, karena kayak saya mesti buktikan aku kuat gitu loh. Harga diri ya. Iya, harga diri gitu. Aku nggak mau sedih. Aku nggak mau diperlakukan seperti ini sama laki-laki, seperti ibuku dibeginiin gitu loh. Lah, that's the energy yang kita pikir uang, sebenarnya bukan uang. Jadi energi kompetisi sama laki-laki gitu kan, pengen buktikan aku lebih hebat dibanding laki-laki, aku nggak butuh laki-laki dan segala macam. Akhirnya suffering sendiri kan. Udah suffering mesti kuat lagi gitu kan. Oh, gue mesti kuat nih gitu segala macam. Udah ngalamin kayak gitu, udah banget ngalamin sampai pernah pengen kayak mau nangis tuh udah nggak bisa. Kayak udah terlalu kuat di sini, kayak hatinya udah terlalu beku. Gitu untuk ngeluarin air mata. Buat aku udah jadi anti wanita keluarin air mata. Iya. Udah saking bekunya gitu kan. Ya. Aku harus kuat nih gitu loh. Ya, gue bawa anak nih, jangan sampai anak ngerasain susah gitu. Itu saking kuatnya nahan. Tapi nahan apa? Nahan penderitaan. Iya. Itu nggak sadar dibawa. Itu hanya membawa realita orang tua loh. Pada saat itu gitu. Oke, baik. Aku geser ke Siska. Siska kan udah berbagai macam kelas di Akses diikutin ya. Kalau sejak kenal Kivena ini kan kita sering dengar clearing gitu ya. Manfaat dari clearing yang benar-benar Siska rasakan before afternya itu kira-kira apa? Terus terlalu sering clearing, jangan-jangan ini hanya sebagai semacam kayak pelarian secara halus yang harusnya emosi itu benar-benar harus kita alami secara utuh, rasakan secara utuh, tapi justru malah sebaliknya. Nah, gimana Siska menanggapi hal itu? Oke, sebelum di clearing, saya kayak batu, Mas. Batu kali. Yang memang ya benar gitu, nggak ngerasa penderitaan bahwa ini saya menderita, enggak. Tapi sebenarnya ya menderita, cuma nggak disadarin. Gitu. Jadi kayak oh, gue nggak apa-apa kok. Semakin nggak apa-apa tuh badannya semakin gak enak. Ada aja tuh migrain lah misalnya ya. Ini ke fisik ya. Jadi memang saya tuh larinya kedua kalau emosi. Entah itu GERD atau migrain. Nah itu penyakit lama saya. Sekarang ini alhamdulillah puji Tuhan nggak pernah ada lagi. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Ya udahlah ya. Itu semuanya ya wanes kan ya. Astungkara. Iya, Astungkara. Jadi memang semenjak saya clearing, secara tidak langsung badan saya tuh kayak berterima kasih. GERD-nya hilang, migrainnya hilang, sekalian di bars ya itu tapi ya Mas. Sama satu lagi, saya tahu gitu ternyata apa sih yang selama ini saya pura-pura nggak tahu, yang saya sembunyiin. Contoh misalnya saya marah nih sama Civena. Saya bilang nggak apa-apa Ci, saya nggak marah. Tapi sebenarnya di sini saya marah. Begitu itu di clearing, itu rasanya tuh kayak ada yang copot gitu di kepala. Apa ya yang copot gitu? Tapi ternyata kayak itu emosinya gitu copot gitu ya. Nah kalau ditanya setelah clearing apa rasanya? Rasanya netral. Jadi kalau misalnya ada orang yang membawa drama, pasti ada lah ya sekeliling kita yang gua begini, gua susah, ada lah ya. Apalagi kita lagi ada di posisi, oh gua baik-baik aja. Tapi ada aja tuh orang yang datang, gua susah. Oke, saya clearing diri saya. Oke, saya tidak akan membeli drama Anda, bye. Gitu. Nah, efeknya adalah saya tahu di mana saya harus memposisikan diri saya supaya sayanya netral, saya nggak beli point of view orang ini. Saya juga nggak mau masuk ke dalam dramanya beliau-beliau ini dan realitalize-nya beliau gitu loh. Karena kan itu realitanya dia, bukan realitanya saya. Saya juga nggak mau beli. Nah, clearing itu efeknya kalau di badan, saya nggak ngerasa bahwa ada yang gimana-gimana signifikan gitu ya. Enggak. Cuma memang kalau ditanya, apa sih yang enak? Udah nggak sakit, nggak migrain, udah nggak GERD,
Terus rasanya tuh kayak luas gitu loh, kayak ada space aja. Kayak saya tuh bisa membuat sesuatu yang gue mau produktif ini nih, gue mau lakukan ini nih, gue mau melakukan kreativitas ini nih. Kalau dulu sebelum di clearing, hidup susah amat ya. Emang negara kita lagi susah. Jadi kayak saya membawa masalah ini tuh kayak di sini gitu loh. Di bebannya tuh saya bawa, saya pikul semuanya. Kayak ini semua masalah mau gue tanggung nih, semua udah kayak superhero, Mas. Padahal ini bukan masalah saya juga gitu loh. Ya emang negara Indonesia masalahnya gimana, ngapain dipikul gitu kan. Tapi setelah saya clearing, saya tahu, oh ternyata saya cuma beli point of view orang, saya cuma believe sama realitalize, saya cuman marah karena ke-trigger emosi saya dari yang dulu-dulu. Kan ada nih misalnya ke-trigger, ini orang jahat, padahal enggak, dia mau ngasih saya bisnis. Tapi karena saya punya point of view, sebelumnya orang ini begini gitu, jadinya nggak bisa nih Mas masuk. Begitu saya clearing, oh kelihatannya aja jahat, oke, itu interesting point of view buat saya. Saya ngeliat orang ini kelihatan jahat, akhirnya saya clearing, akhirnya kita punya bisnis, apapun itu bisnisnya. Yang mungkin saya juga, ya mungkin nggak bisa saya jelasin satu-satu, tapi oh ternyata ada opportunity nih. Kalau saya clear, saya netral, saya ngelihatnya bukan karena point of view saya ngelihatnya benar-benar ada di fase 0 gitu bahasanya. Jadi saya tahu bahwa orang ini ya nggak apa-apa, dia mau jahat, dia mau baik, itu urusan dia. Yang penting saya nggak ada di situ. Itu kalau clearingnya ya Mas ya, ke fisik sama ke relasi saya gitu. Tapi kalau ditanya tadi apa yang kedua Mas, lupa. Yang efeknya ada orang perlu merasakan emosi dulu. Oh, iya. Jadi, Diterima dulu emosinya. Iya, diterima dulu emosinya. Jangan-jangan jadi pelarian halus itu maksudnya. Harusnya emosi itu kan dialami secara utuh, dirasakan secara utuh gitu. Tapi justru itu sebagai bentuk perlawanan gitu. Nah, gimana? Oke, kalau bentuk perlawanan, saya juga sering melawan itu. Maksudnya sebelum saya sadar banget ya. Jadi, gue nggak kenapa-napa. Itu kan saya tahan. Saya nggak mau clearing, orang gue nggak kenapa-napa. Iya. Tapi begitu saya benar-benar jujur sama diri saya catat. Saya ada apa ya hari ini? Nggak usah nggak usah emosinya muncul dulu. Setiap pagi, abis saya bangun tidur, ini yang biasa saya lakukan ya. Saya lagi rasain apa bangun tidur? Misalnya saya rasain capek. Oke, saya rasain capek. Kenapa ya? Kan saya tidur cukup 8 jam. Saya ngerasain capek. Ini punya siapa? Saya clearing perasaan-perasaan ini. Tapi saya nggak perlu ngerasain capek yang berlarut-larut. Saya ngerasain dengan dramanya segala macam, nggak perlu. Begitu saya tahu, oh oke, capek punya siapa? Kalau bukan punya saya kembalikan sama orangnya dengan penuh kesadaran. Itu hilang tuh. Puff. Itu udah termasuk dalam clearing menurut saya. Nggak perlu yang panjang kali lebar, cukup disadarin, oh lagi ngerasa ini. Ya udah, nggak usah seharian capek kan. Bisa aja ini bukan punya saya kan, ya udah balikin aja gitu. Tapi kalau ada yang punya saya, nggak ada yang mungkin udah saya beli. Akhirnya saya clearing, kenapa saya beli ini? Oke, saya masuk lagi nih, diajarin nih ya di stepnya kalau di foundation ya, diajarin. Oke, masuk lagi ke deep down emosinya, kenapa ada emosi ini? Oh, saya ke-trigger karena nonton berita misalnya atau apa. Saya clearing. Enaknya satu harian saya jadi diri saya sendiri. Oke, baik. Gitu. Ada tambahan dari Coach Vena? Tadi banyak orang, jadi gini, kita menggunakan clearing bukan karena kita fight kepada energi itu. Jadi kita melakukan clearing bukan karena kita benci terhadap energi berat ini ada. Kita cuma tahu sadar bahwa it doesn't works, udah nggak kerja aja. Gitu, kayak oke, berat, aku milih ringan. Oke, aku cuma melepaskan berat. Jadi kita nggak menjudge bahwa energi berat itu buruk dan jelek. Cuman kita tahu kalau kita pelihara terus energi itu, kita terbiasa dalam energi berat dan frekuensi berat. Dan sesuatu berat yang kamu terbiasa, dia akan menciptakan lebih banyak berat lagi. Ya, sama, kita terbiasa dengan penderitaan, kita tahan. Kita terbiasa dengan penderitaan, kita terima. Energi itu tetap ketika diterima, itu ada dalam tubuh. Karena kamu menerima energi berat. Dan tanpa sadar kita berjalan dengan energi berat. Kalau sekarang kan, oke, ada berat, saya tahu, dan saya bersedia untuk melepaskan. Karena sebenarnya aslinya kita itu tarik nafas hembus, Mas. Nggak usah dipikirin narik nafas udaranya kemana. Dirasakan udaranya gitu kan. Tarik nafas hembus. Kan lebih praktis gitu loh. Aku cuma pikir lebih praktis aja gitu. Nah, ketika di clearing itu menciptakan space atau ruang. Begitu terjadi ruang, saya isi. Kalau nggak terisi lagi sama sekitar kita. Kan
kayak ruang kosong, begitu kedap gitu, Mas cabut pakai exhaust, hampa nih udara. Begitu buka pintu langsung lagi kan terisi. Semesta itu langsung mengisi. Setelah cancel harus replace. Yes, Gitu kira-kira. yes. Makanya dikasih toolsnya, bagaimana lebih baik. Energinya mekar, gitu kan. Nah, semesta akan memberikan kamu kepada energi yang lebih baik. Ya, kalau kamu diamkan, enjoy, gitu kan, happy, ya kamu mengisi itu dengan happy. Tapi kalau nggak sadar, kita nggak pilih happy di titik nol, and then kita bisa perceiving orang yang takut, yang sedih masuk lagi. Gitu. Tapi ada loh, contoh misalnya, aku punya teman, sebut aja namanya Agim gitu ya. Dia pacaran sama mantannya yang dulu misalnya. Terus dia posesif banget si Agin ini. Kontrol pokoknya. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini gitu ya. Jadi kebahagiaannya tuh bener-bener ditentukan sama orang yang dia sayangi gitu. Nah di titik itu, kejadian itu kan berulang-ulang terus dan bikin dia menderita, bikin dia terluka gitu kan. Apa yang harus dilakukan si temanku ini untuk kemudian memutus pola kejadian yang terus berulang dan menyakiti dia gitu ya, bikin dia nggak bahagia gitu. Karena tidak sedikit juga orang yang meyakini, oh ini bagian dari karma saya, ini harus aku alami terus menerus gitu ya. Yang kalau apa tuh namanya sampai nunggu bener-bener jatuh temponya gitu ya. Nanti kalau misalnya pengen diselesaikan secara cepat masih tersisa dan lain sebagainya. Nah, aku pengen dengar perspektifnya Coach Vena tentang Aku dulu atau dari Siska dulu? Ya, Vena dulu. Seginya dulu loh. Oke, jadi kalau kita punya point of view, ini kan point of view kita menciptakan realita. Jadi kalau point of view, saya harus ngeberesin saya punya karma, so punya karma nggak bakal beres. Karena kita udah hidup billion lifetime. Tapi ketika kita memutuskan, oke, segala relasi saya dengan masa lalu, dengan ini orang, atau this being, atau semua point of view kita tentang relasi. Ya, bisa jadi yang tadi aku bilang, relasi aku beli karena pengen membuktikan sesuatu sama sesuatu, ngelihat sesuatu gitu kan, dari lingkungan, dari keluarga, dari TV, dari segala macam, ngebentuklah relasi yang kita miliki dengan seseorang saat ini gitu. Nah, akhirnya kita hanya menarik orang untuk kadang memvalidasi realita kita gitu. Nah, mungkin mantan saya itu ketarik karena saya pengen membenar, saya pengen membuktikan bahwa tanpa kamu aku bisa. Jadi aku udah kasih jatuh tempo sebelum menikah. Ya kan? Itu kan udah jatuh tempo. Berarti aku udah putuskan kalau aku one day berpisah dengan kamu, aku bisa sendiri. Karena sumpah dan janji bahkan sebelum aku nikah. Ya, jadi kan itu bukan karma, Mas. Itu adalah pilihan yang pernah aku buat pada saat itu yang menarik laki-laki seperti itu. Dan selama aku belum lepaskan kesimpulan aku, keyakinan aku tentang hal itu, aku akan menarik hal yang sama. Karena beliefnya masih ini ya. Beliefnya masih jadi ada. Data. Mau 4 kali, 5 kali berpasangan, dia akan menciptakan hal yang sama hanya untuk buktikan I don't need a man. Saya nggak butuh laki-laki. Ya, nah itu adalah ciptaan yang kita buat. Dan kita bisa melepaskan semua ciptaan yang kita buat, baik dari kehidupan sekarang ataupun masa lalu, dan kita bisa memilih berbeda. Dan ketika aku memilih kehidupan realita yang berbeda, relationship yang berbeda, yang berubah, itu semua. Ternyata bukan hanya laki-laki yang datang, hewan juga datang, Mas. Anabul, hewan ini, hewan itu pada datangan jadi my partner. Oke, silakan, welcome. Entitas, teman-teman yang luas gitu. Jadi kalau dulu aku kekunci, hanya targetku relasi adalah tentang pembuktian tadi ya, tentang laki dan perempuan. Begitu di-clearing, dilepaskan, sekarang relasi aku dengan siapapun yang ada di sini termasuk that's my family. Dan familyku ada di mana-mana, mau di Jogja, di Bali, di mana aja. Terus caranya memutus karmik itu gimana, Coach, katanya? Karmik adalah ketika kamu percaya there's a karmik. Ya, jadi itu hanyalah keputusan kita pada di past life yang belum selesai. Itu di clearing bisa beres kok. Jadi kita nggak hidup di masa lalu, tapi kita hidup di masa sekarang dan kita bisa melepaskan dengan mudah. Kalau Siska, kelas apa aja yang sudah pernah ikut bersama si Vena? Sama Ci Vena ya. Oke, aku pertama bars, terus aku ke foundation, terus aku ke body process ya. Bisnis money profit. Bisnis money profit dulu, Deng. Iya itu. Bisnis money profit yang sebenarnya harusnya ini saya ikutin di awal tapi saya skip. Karena Allah duit lagi pusing gitu, karena saya tidak berrelasi baik dengan uang ternyata. Terus saya ikut body process ya abis itu ya. 3D body class. 3D body class, body Terus process. Sekarang saya lagi ikut
talk to entitas. Ya. Talk to entitas. Yang paling berkesan kelas apa? Waduh, semuanya beda-beda. Beda-beda kesannya. Eksperimen, bukan eksperimen ya, experientialnya tuh kayak bars beda, ini dasar, terus foundation saya kayak di paku bumi gitu, kayak oh ini paku buminya gitu, terus business money, profit itu saya tahu apakah saya baik atau tidak baik berelasi dengan uang, karena selama ini saya pikir baik-baik aja. Terus 3D body class, saya pikir itu cuma sakit badan, ternyata itu ada masalah di emosi, ada masalah di trauma yang itu bisa dirilis juga, dan itu advance-nya mungkin dari bars ya. Dari foundation. Dari foundation ya advance-nya. Terus talk to entitas ini lebih menarik karena kita baru aja nih hari pertama. Kemarin yang intro 2 jam, ini baru hari pertama. Itu intro aja saya sampai ngomong, ini intro banget nih Ci. Itu rasanya tuh udah pengen, aduh udah mual banget. Udah rasanya tuh kayak, oh ternyata ini hanya pikiran saya, ini hanya mitos, ini cuman points of view saya, ini ternyata saya beli points of view orang. Itu soal entitas menarik banget. Sampai tadi tuh saya di kelas rasanya, aduh ini kelasnya kok capek banget ya. Tapi menarik, tapi capek, tapi seru gitu. Banyak hal yang saya pikir itu adalah sesuatu yang saya yakini, ternyata itu bukan sesuatu yang real gitu. Ya, capek, berat, Capek, itu kayak ngantuk. memfasilitasinya, karena bukan memfasilitasi manusia, Mas Entitas juga datang dalam Entitasnya kelas. datang semua. Dan itu kalau ketika dikeliling rame-rame tadi, energinya kayak deng, luar biasa itu. Oke. Terus kalau diakses tuh katanya kan nggak ada benar dan salah ya. Itu tuh gimana sih penjelasannya? Oke, benar dan salah menurut sudut pandang. Yang ada nanti kebenaran sejati. Ya, jadi dilepaskan benar salah sehingga muncul kesadaran atau kebenaran sejati. Benar salah itu bisa jadi konsep yang kita bawa. Misalkan kamu dengan uang itu boros, kamu salah. Ya, akhirnya kebawa dong. Tiap kali kita pengen keluar uang merasa bersalah. Aduh, gue salah nih kalau keluar uang, gitu kan? Berarti benar dan salah dalam keluar uang. Nggak keluar salah, keluar salah. Mau makan gemuk, nggak makan sayang. Kan gue udah beli, udah Serba salah. iya, udah kerja, masa gue nggak makan? Nyesel dong gitu kan? Udah makan, ya ntar gue gemuk nih gitu kan? Oke, that's a point of view tentang benar salah. Jadi kita selalu menjudge diri kita dalam benar salah. Oke, nanti ketika relax, baru kita tanya sama tubuh, hey tubuh, apakah kamu mau dimasukkan makanan seperti ini? Nah, baru itu komunikasi. Kalau nggak kita sibuk di kepala dalam menjudge gitu loh. Nah, baru kita nanti komunikasi, hey ke tubuh, kamu mau nggak dimasukin makanan ini? Ketika light, yes, oh oke. Nah, kamu boleh makan gitu loh. Makan sesuatu yang memang di-require sama tubuh atau dibutuhkan sama tubuh gitu kan. Terus misalkan kayak kita mau mulai start bisnis, biasa orang tuh suka takut, bener salah nggak? Kalau gue invest bener salah nggak? Jadi dia belum mulai, dia sudah menjudge banyak sekali. Sehingga akhirnya jadi ragu, jadi takut. Lepaskan jadi netral. Ketika netral, baru dia tanya, oke, uang aku mau nggak kamu dikontribusikan di sini? Oke, relax, netral gitu. Ya. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang sudah memiliki banyak tools akses gitu ya, tapi kehidupannya itu belum benar-benar berubah gitu, apa yang salah kira-kira? Taking, not receiving. Jadi dia hitung-hitungan sama kelas akses, dia taking, not receiving. Makanya energi nggak bisa bohong. When you taking, when you receiving, nggak pernah bisa bohong. Itu yang membedakan. Ayo. Aipu. Ya, because ketika kamu mempraktekkan dan kamu menjadi energi yang berbeda, semestamu beda. Ya, kalau kamu cuma ngerti, kamu taking, cuma paham, tapi tidak melakukan, tidak menjadi energi. So, kamu cuma tahu doang, not get it. Get it adalah dia praktek, dia tahu, dia dapat rasanya, dia praktek terus, dia upgrade terus diri dia. Yang tadi aku bilang, ketika mau bayar misalkan, oke, realitas siapa yang saya beli? Gitu kan? Realita orang lain kah? Apakah aku terbiasa dengan realita orang lain? Realita orang lain atau realita yang pernah aku beli? Misalkan, aku nggak punya uangnya, dari mana uangnya? Itu realita terus tuh yang kita beli dari orang lain, yang kita percayain dan ada di kepala kita terus. Oke, clearing itu untuk menciptakan space. Terus dari situ saya baru tanya, oke, realita apa yang saya bisa ciptakan kalau saya nggak pernah mendengar siapapun juga tentang uang? Realita apa yang aku mau tentang uang? Kemudahan. Oke,
Kenapa saya nggak milih muda? Jadilah energi muda dulu. Nah, kebanyakan orang pada actionnya, tapi lupa kepada energinya. Oke? Jadi energi muda, kamu nggak menjudge diri kamu, itu memberikan kemudahan buat kamu. Tapi kalau kita selalu menjudge benar salah, bahwa ini boros, ini begini, itu kan benar salah. Nggak ada kemudahan sama hidup. Termasuk ketika kemudian orang hanya meyakini caramu dapat uang itu nggak ada cara lain kecuali bekerja, itu belief aja sebenarnya ya. Yes, Iya kan? believe. Ya, burung nggak bekerja, dia dikasih makan. Iya, makanya. Iya kan? Dia kerjanya siul-siul doang. Ngerontokin belief-belief itu harus di kelas ya? Iya, ngerontokin. Ngerontokin enaknya di kelas tuh karena satu sama lain saling kontribusi secara energetically. Maka begitu di clearing barengan, energinya berubahnya bareng. Walaupun dia nggak ngerti secara logika, sebenarnya energinya berubah. Nah, yang perlu dilakukan lagi adalah jangan memilih lagi dengan energi lama. Pakai lagi point of view, aduh kok susah lagi, kan kita hanya belum terbiasa aja. Kita belum terbiasa mengganti sudut pandang yang autopilot, mengatakan setiap melihat uang, aduh kok nggak ada ya, aduh dari mana lagi, kita autopilot tuh di situ. Nah, kita menyetop autopilot itu dengan mengganti, oke, gimana lebih baik, Tuhan kasih aku kemudahan, gimana lebih mudah, gimana lebih baik, gitu. Siska, aku tuh melihat di percakapannya Civenda ini kalau sama teman-teman setelah kelas gitu biasanya kan cair banget gitu ya, dialektikanya di WhatsApp grup gitu, sampai jam 12:30 malam apa gitu masih direspon gitu ya. Kalau dirimu selama kenal sama si Vena ini, apa yang menurutmu tuh dari beliau itu sangat inspiratif gitu, sangat bisa kamu teladani gitu, kira-kira apa kalau boleh di-share? Kalau buat saya selama saya kenal sama Civena ini, kalau dibilang ada guru kehidupan, beliau orangnya. Jadi ini Civena ini buat saya tuh ya ibu, iya. Kadang-kadang kan memang jadi emak ibu ya? Gitu, emak ya kan. Sahabat iya, kakak saya belum ngangkat anak. Ya. Nanti kita pakai beras ya. Gak apa-apa sih kalau itu Siska nganggep ibu ya. Kalau Pak Tris bahaya nganggep. Oh jangan, jangan ya Pak ya. Iya, jadi memang karena buat saya, karena Civena sendiri tidak membatasi kita relationship-nya seperti apa, jadinya saya kalau sama Civena tuh udah bisa apa adanya banget. Kalau lagi ya sama ya, kadang-kadang kan saya juga lupa ya sama yang apa yang sudah dipelajarin. Aduh Ci, gue ini lagi capek banget ya, ada lah ya kayak gitu ya. Gue mau ketemu sama lo, ini lagi capek banget. Dia cuman ya udah datang aja gitu. Dan nggak pernah kayak saya nggak merasa ditolak atau apapun, itu nggak pernah. Jadi saya nggak pernah ada benteng. Dikotomi, nggak ada sama sekali, nggak ada. Karena memang ya itu tadi. Jadi saya ngeliatnya ini memang guru kehidupan yang memang sudah beliau menjalani sendiri apa yang dipelajari. Jadi saya tuh mikir begini, lah saya udah belajar sama gurunya gitu. Kalau saya nggak ngejalanin malu juga ya. Oke, kita jalanin gitu. Satu-satu. Nah, ini guru saya. Dirimu lagi resah, lagi galau gitu, terus kemudian ketemu tuh kan booster ya, recharge gitu ya kira-kira ya. Bener banget. Bener. Kayak ketemu aja gitu. Kayak udah light gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa cuma ketemu terus kita ngobrol, ketawa-ketawa, padahal nggak diobrolin. Ini masalah saya nggak. Cuman hai, udah ketawa, selesai. Ngopi, makan, terus makan, enak gitu. Itu sebuah apa ya? Pernyataan yang menarik tuh yang terakhir tuh, karena tidak sedikit ya tokoh-tokoh guru-guru kehidupan, misalnya kayak H.O. Aminoto gitu ya, ngobrol di kereta api dia baca buku. Ada anak yang pragmatis, ada anak muda yang hedonis, ada anak muda yang apatis, duduk di kereta gerbong. Anda H.O. Aminoto? Iya, saya H.O. Aminoto. Boleh saya duduk sebelah Anda? Boleh. Kemudian ngobrol 15-20 menit. Turun dari kereta, dia jadi anak muda yang udah nggak hedon lagi, jadi pemikir pejuang pemikir gitu. Itu yang terjadi sama saya. Nah, kenapa bisa begitu, Ci? Kan pertanyaannya kan, itu baru ngobrol 15-20 menit. Gimana kalau ngekos 4 tahun di rumahnya gitu? Mau nginep saya kadang-kadang. Gimana? Itu yang aku bilang, mungkin relasiku berubah. Karena dulu sudut pandang aku cuma ngurusin keluarga,
gitu kan. Intinya punya suami, punya anak, begitu divorce, terus dapet point of view yang aku dapat di sini, oh ternyata aku menciptakan relasi hanya untuk benar, salah, baik dan buruk kan. Oke, relasi apa yang aku mau di dalam dunia ini bersama dengan siapapun. Terus aku bilang, oke, relasinya berkemudahan, asik, mengasihkan. Ya udah, setiap orang yang aku lihat adalah asik aja, kecuali dia pengen taking nih. Energy taking tuh beda gitu loh. Kalau dia receiving beda. Ya, receiving adalah dia willing to contribute juga secara energi, gitu loh. Kalau taking, energi kita kayak capek gitu loh kalau taking. Makanya aku bilang, lu di bars dulu deh, biar energinya berubah. Gitu. Ya, mungkin yang aku lihat adalah semesta ngirimin banyak sekali orang, dia menjadi partner aku dalam kehidupan. Nah, itu relasi aku kan bukan terbatas satu ya, bukan terbatas laki-laki satu dan cuma dia doang. Tapi relasiku dengan semesta ini dengan semua orang. Ini salah satu quote yang kalau dari komennya teman-teman ya, benar-benar memanusiakan manusia. Satu-satunya quote yang selalu respon kalau di WA, bahkan mau telepon duluan kalau kita butuh saran. Menarik. Ya, ada beberapa, makanya cukup lumayan. Nah, aku ajak mereka naik biar gampang gitu ya. Jadi aku juga dorong Siska, ayo sis, ayo siapa lagi yang menjadi bar facilitator, ayo siapa, go ahead gitu loh. Karena ketika aku happy dengan orang naik, aku juga naik. Coba kalau dia malas, gue juga ikutan malas. Iya benar. Kayak ayo gitu kan, go gitu barengan gitu.